saham saya diambil, kenapa tidak dikembalikan? Saya sebagai seorang wanita mengetahui ada banyak peristiwa teror tapi tidak punya bukti, tapi ini jelas ada bukti. Kira-kira saya takut nggak? Nyawa saya terancam nggak? Belum lagi setelah itu saya punya bukti masalah rencana penculikan terhadap saya. Karena itu alat itu belum jadi alasan, tapi alasannya adalah bahwa banyak hal yang terjadi yang terungkap itu penganiayaan di depan saya. Kira-kira takut nggak? Sekarang saya tanya yang lain, takut nggak? Tapi di samping itu ternyata belum berkembang. Jadi saya anggap uang saya berkembang. Tidak tahu bahwa uang saya tidak ada. Ibu usia yang 74 tahun itu siapa? Itu pemegang saham, namanya Yanti Wirdanto. Kan tadi 2 keluarga, ini keluarga yang satu lagi. Jadi dia tidak ada hubungan keluarga dengan saya. Nah, ini kan permasalahannya juga terlebih suami dari Nikita ini saat ini sedang diberi kepercayaan memegang saham PT Saksi itu ya, sama Nikita. Lihatnya seperti apa? Sekarang kita lihat ini kan dalam proses hukum. Kita lihat nanti proses hukum. Kalau saya mau uraikan itu panjang lagi gitu. Ini karena itu ini masih episode. Tadi juga ada yang menanyakan masalah perkara MA. Itu salah satu bukti bagaimana kekuasaan berjalan. Itu lucu sekali. Kalau kalian ikut kita adakan satu sesi tentang itu, kalian bisa mengerti lucunya bahwa saya dianggap melakukan banyak tindak kriminal, tapi dari polisi mengatakan SP3 nggak ada itu, bagaimana? Dan tidak pernah ke kejaksaan, bagaimana? Dan terakhir juga tidak bisa dieksekusi. Kira-kira apa? Aneh nggak? Tapi itu harus diterangkan secara lebih detail. Kalau enggak jadi aneh lagi. Tapi itu bisa menjelaskan apa yang bagaimana kekuasaan itu berjalan. Jadi untuk ketika Nikita Willy ini akhirnya diberi semacam mandat juga untuk pemegang saham. Ya, jadi dia memang pemegang saham. Cuma berapa saham dia? Kan saham saya ikut masuk ke dia, ikut masuk ke yang lain. Kan tadinya dari kita bertiga, ada saham saya, ada saham yang Bluebird ya, Bluebird. Ada Purnomo dan ada Chandra, almarhum Chandra. Dari saya hilang kan masuk kemana logikanya. Tapi itu pun penjelasannya masih panjang. Kenapa? Itu runtutan bagaimana PT Bluebird Taksi terkait dengan PT Bluebird, milik siapa, dan seperti tadi dikatakan yang operasionalnya siapa gitu. Apakah itu dengan berkas yang sama? Ya, apakah itu PT Bluebird di dalam PT Bluebird Taksi atau apa gitu? Itu nanti panjang lagi, karena itu tidak mungkin kita selesaikan sekarang, tapi kita bisa secara bertahap buktikan dulu bahwa dia telah melakukan penggelapan saham. Dulu juga tahun 1994 dia juga melakukan penggelapan saham, tapi itu terbukti. Saham saya juga diambil oleh Purnomo dan Chandra. Chandra mengatasdirikan anaknya Chandra, itu PT Sigler Internasional. Perusahaan itu tadinya rencananya jadi besar, diambil, tiba-tiba nama saya hilang. Akhirnya saya perkarakan dan saya menang perkara. Sudah ada komunikasi tuh ke pihak sana? Tidak pernah bicara kita. Bagaimana mau bicara? Sudah musuhan berat. Kalau mau dihitung musuh terbesar, ya itulah musuh terbesar saya.
padahal saudara terdekat kan? Ada rasa kecewa apa tuh? Ya, jelas bagaimana mau tidak kecewa. Cuma dalam hal ini saya berpikir berjuang mengatasinya, tapi jangan memikirkan kekecewaannya. Kalau saya hanya memikirkan kekecewaannya, saya kurang bisa bergerak untuk berpikir, tapi lebih banyak emosi yang berjalan. Itu usaha saya, apalagi sekarang dengan Pak Kamarudin yang gigih untuk membantu saya. Jadi ada support kan. Pak, mungkin dalam waktu dekat kan akan memberikan informasi untuk teguran. Jadi apa namanya itu pertanyaan sangat bagus. Kami telah memberikan somasi terakhir. Ini kumpulan somasi kami. Tetapi karena dijawab pada saat somasi terakhir oleh pengacaranya, dia bilang telah tuntas dibayar dan sebagainya. Tanyakan dulu deh klaimnya, bukti pembayarannya ada nggak? Jadi kami mengingatkan, tanyakan dulu klaimnya, bukti pembayarannya dilampirkan dulu. Kalau memang ada pembayaran, karena saya tanya ibu ini tidak ada dibayar satu rupiah pun. Dan saya tidak pernah keluar. Kok bisa dibayar? Jadi kronologis keanehannya itu banyak. Belum kemana saya jual saham saya? Kok ke mereka? Kok nggak pakai dibayar? Harga berapa? Kok nggak diputuskan? Banyak keanehannya nggak? Kok main hakim sendiri? Oh, kamu harus menjual, kamu telah menjual ke saya dan tanpa uang dan diberikan ke saya, bukan ke orang lain. Lucu kan? Jawaban somasi itu tanggal berapa Pak? Jawaban somasinya untuk tanggal 3 somasinya tanggal 3 Juli 2023. 3 Juli 2023. Beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. 3 Juli ya. Nah, ini kan sudah dijawab sama pihaknya. Mungkin akan ke somasi kedua. Dijawab, tapi menurut kami tidak tegas. Karena dia bilang di sini di halaman 2 sudah dibayar tuntas. sudah sempurna dan tuntas gitu loh. Ya. Ini. Artinya Dan karenanya segala sesuatu sehubungan hal-hal tersebut secara hukum telah diselesaikan secara final dan mengikat dan tuntas sempurna. Apa sih arti sempurna? Apa sih artinya sempurna atau final secara hukum? Ya kan ada dong pembayaran. Masa pembayarannya tidak kelihatan? Nah, Dan saya tidak meminta pembayaran, tapi yang saya minta adalah saham saya diambil, kembalikanlah saham saya ke saya. Terserah nanti mau jadi pepesan kosong, tapi kembalikanlah saham saya ke saya. Bu, Ibu Milit, total saham kalau di rupiah Rupiahnya triliunan. Sekarang kita lihat ya, saya 21,6%. Kita bayangkan dari Bluebird yang berapa puluhan triliun atau mungkin sekarang sudah jadi ratusan, kira-kira berapa? kali 33%. Belum lagi gaji yang tidak dibayar, ada lagi. Jadi soalnya banyak sekali, tapi tidak mungkin semua diungkap di sini. Kita satu persatu saja. Ini pun tidak mungkin semuanya saya kemukakan ke pengacara, karena bisa setumpuk masa semua dikemukakan. baik, cukup. Sudah ya. Perasaan kepada suami Nikita Willy gitu. Kalau saya mengharapkan suatu keadilan. Jadi kalau memang saham saya diambil, kenapa tidak dikembalikan? Jangan menganggap bahwa materi adalah segala-galanya. Jadi ya kita kan tujuannya apa gitu? Tujuannya kan tetap keadilan. Saya juga bekerja untuk perusahaan itu. Saya juga jadi direktur, tidak digaji lagi.
lalu akhirnya tiba-tiba hilang. Coba bayangkan perasaannya bagaimana. Ya saya minta kembalikan aja lah. Bu, izin agak telat tadi Bu. Menuntut kemungkinan tidak nggak Bang untuk sebuah perdamaian. Menurut saya sih ada kemungkinan, tetapi terkadang yang bersaudara ini malah lebih sulit dipertemukan daripada seharusnya. Artinya kalau para pihak misalnya meninggalkan itu egonya dan membuka tali persaudaraan bisa sangat gampang. Tapi kalau misalnya ego yang dimunculkan hanya kesombongan, ya itu sulit gitu. Sekarang apakah memikirkan kekuasaannya terlalu besar? Undang-undang saja bisa dilanggar, apalagi begini. Ini kan kecil kan perorangan. Undang-undang itu negara bisa dilanggar. Undang-undang nomor 1 tahun UPP nomor 1 tahun 1995 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Undang-undang perseroan terbatas yang wajib diikuti oleh semua perseroan terbatas. Bu, izin Bu, ada sampai saat ini ada komunikasi dari pihaknya suami Nikita Willy enggak? Ya, dulu tidak ada untuk urusan ini. Pernah ada hanya sebentar sekali. Itu berkontak apa? Jadi waktu itu pada saat mau menikah saya diundang, tapi pada saat pernikahan enggak. Jadi mungkin sudah ada pemberitaan, jangan diundang loh. Mungkin nggak tahu saya. Waktu itu juga ada tuh medianya ikut, nggak tahu. Indonesia bisa baca ya. Kanan dulu bang. Berapa? Mantap. Kanan bang. Tengah bang, kemari bang. Nah, kanan dulu bang, kanan dulu.